Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini sudah bagian 2 dan kali ini kita membahas tentang soal tes P3K, yang mana soal ini merupakan soal untuk jabatan pengelolaan layanan operasional ataupun soal yang berkaitan dengan tes P3K bagian teknis. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut membahas soalnya, terlebih dahulu saya minta bantunya untuk klik subscribe, like, dan juga komen, dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Untuk soal yang pertama, apa langkah awal yang seharusnya dilakukan apabila kita merencanakan operasional di tengah keterbatasan anggaran? A. Meninjau prioritas utama kebutuhan operasional. B. Memotong semua anggaran program yang tidak menghasilkan keuntungan. C. Menggunakan anggaran sebelumnya tanpa adanya penyesuaian sama sekali. Dan D. Mengalokasikan anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan skala prioritas. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut membahas soal ini, terlebih dahulu kita kasih waktu buat teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, di sini kita mulai dari pembahasan soal nomor 1 ini ya, yang bahwa soal ini menunjukkan tentang langkah awal yang seharusnya kita lakukan apabila terjadi keterbatasan anggaran ya. Ini pada bagian perencanaan operasionalnya. Jadi seandainya bagian operasional ini kita mengalami keterbatasan anggaran, apa yang harus kita lakukan untuk menangani masalah ini? Oke, langsung saja kita lihat jawabannya, dan di sini jawaban yang benarnya adalah A ya, yakni meninjau prioritas utama kebutuhan operasional. Jadi inilah langkah awal yang dibutuhkan dalam menghadapi keterbatasan anggaran pada perencanaan operasional. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 2. Apabila ditemukan adanya kesalahan pada laporan operasional, hal apa yang paling tepat untuk dilakukan? A. Menyembunyikan kesalahan itu kemudian melanjutkan operasional. B. Mengabaikan kesalahan yang ada apabila dampak tidak terlalu besar. C. Memperbaiki kesalahan itu kemudian melaporkannya pada atasan. Dan D. Membuat laporan baru tanpa mencantumkan kesalahan tadi. Nah, di sini seperti biasa sebelum kita membahas soalnya, kita kasih waktu buat teman-teman untuk jawab terlebih dahulu, siapa tahu jawabannya benar. Oke, kita mulai dari sekarang. Terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, di sini seperti biasa kita pahami dulu pembahasan soal nomor 2 ini, yang mana pada nomor 2 ini yang ditanya adalah apabila ditemukan adanya kesalahan ya. Jadi kesalahan pada laporan operasional. Jadi hal apa yang paling tepat untuk dilakukan dalam menanggapi masalah tersebut ya? Oke, di sini seperti biasa untuk menghematkan waktu langsung saja kita jawab. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang C. Ini apabila terjadi kesalahan pada laporan operasional, maka yang paling tepat yang kita lakukan adalah memperbaiki kesalahan itu kemudian melaporkannya kepada atasan. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, yakni nomor 3. Apa yang semestinya dilakukan seorang penata layanan operasional apabila ada perubahan kebijakan yang tiba-tiba diterapkan di pemerintah? A. Menolak perubahan kebijakan tersebut. B. Segera beradaptasi dan mengimplementasikan kebijakan baru dengan cepat. C. Menunda perubahan kebijakan sampai semua staf siap. Dan D. Menunggu instruksi atasan untuk mengimplementasikan kebijakan baru. Oke, seperti biasa sebagai bentuk latihan dalam menjawab soal ya. Di sini kita kasih waktu buat teman-teman untuk jawab terlebih dahulu. Kita mulai dari sekarang.
Nah, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Oke, di sini seperti biasa kita bahas dulu dari pertanyaannya. Yang mana pertanyaan ini mengacu pada tentang apa ya yang semestinya dilakukan oleh penata layanan operasional jika terjadi kebijakan tiba-tiba yang diterapkan oleh pemerintah. Artinya ini kebijakan di luar tugas dari tempat kita bekerja. Oke, kita cek dulu untuk yang A, menolak perubahan kebijakan tersebut. Ini bukan langkah yang efektif ya, karena ini bukan tugas kita sebagai karyawan ataupun sebagai penata layanan operasional dapat menolak kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Oke, di sini untuk hal menolak ini kata awalnya menolak dan ini masih kurang efektif ya, dan ini tidak mungkin bisa dilakukan. Kemudian yang B, segera beradaptasi dan mengimplementasikan kebijakan baru dengan cepat. Nah, ini oke ya. Namun kita cek dulu yang C. Yang C-nya menunda kebijakan sampai semua tahap siap. Ini sama ya dengan yang A, menolak, menunda, ini juga sama. Yang artinya ini masih kurang efektif dan tidak mungkin dapat kita lakukan ya dengan kata menunda. Bisa jadi ini adalah hal yang harus dilaksanakan secepatnya. Kemudian yang D, menunggu instruksi dari atasan untuk mengimplementasikan kebijakan baru. Nah, ini juga sama ya, belum tepat juga. Karena kenapa menunggu instruksi, sedangkan di sini sudah jelas ya bahwa kebijakan sudah ditetapkan kebijakan baru oleh pemerintah. Dan ini tanpa menunggu instruksi dari atasan juga kita harus mengikuti dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut. Nah, di sini jadi jawaban yang benarnya adalah yang B ya, yakni segera beradaptasi dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah tersebut. Kemudian mengimplementasikan kebijakan baru dengan cepat yang mana sesuai dengan kebijakan yang artinya sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Oke, kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 4. Kenapa penting bagi penata layanan operasional mempunyai kemampuan interpersonal yang mumpuni? A, guna menjaga hubungan baik dengan atasan. B, guna menghindari konflik dengan pihak luar. C, guna mendapatkan promosi jabatan. Dan D, guna memastikan komunikasi yang efektif dalam tim operasional. Oke, di sini seperti biasa sebelum kita jawab sebagai bentuk latihan, kita kasih waktu buat teman-teman untuk jawab terlebih dahulu. Kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, di sini kita bahas dari pertanyaannya dulu, yang bahwa di sini dikaitkan tentang kenapa pentingnya bagi penata operasional mempunyai kemampuan interpersonal ya. Oke, di sini untuk yang A, guna menjaga hubungan baik dengan atasan. Ini hubungan baik dengan atasan, tapi di sini keluar dari kata ini berarti kita tidak harus menjaga hubungan baik dengan tim ya. Dan inilah bukan hal yang efektif ataupun yang tepat ya dengan pertanyaan nomor 4 ini. Kemudian yang B, guna menghindari konflik dengan pihak luar. Ini juga sama ya dengan yang A, artinya menghindari konflik dengan pihak luar. Terus bagaimana dengan pihak yang dalam perusahaan tersebut? Dan ini juga sama, masih kurang efektif. Artinya kita tidak memperhatikan ada pihak lain yang juga harus kita jaga ya keharmonisannya. Kemudian yang D, guna mendapatkan promosi jabatan. Ini juga sama, kita mengejar jabatan tanpa mementingkan tentang kinerja kita ya. Oke, dan untuk mendapatkan promosi jabatan ini bukan tujuan utama dari kenapa diperlukannya interpersonal yang mumpuni. Dan yang D, guna memastikan komunikasi yang efektif dalam tim operasional. Nah, ini yang paling efektif ya. Untuk memastikan komunikasi yang efektif dalam tim operasional ini juga berkaitan dengan atasan dan juga dengan karyawan, dan juga bisa menghindari konflik dengan adanya komunikasi yang efektif ini. Jadi ini terjawab semua dari bagian A, B ini dalam jawaban yang D. Oke, seperti biasa jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 5.
Saat pengolahan data operasional, kamu menemukan adanya data yang tidak konsisten. Apa yang sebaiknya kamu lakukan jika menemukan situasi tersebut? A. Mengabaikan data itu karena tidak memengaruhimu secara langsung. B. Membuat laporan berdasarkan asumsi. C. Melakukan verifikasi ulang dan mencari sumber kesalahan. D. Menggunakan data lama yang kamu anggap lebih akurat. Nah, di sini sebelum kita jawab seperti sebelumnya ya, kita sebagai bentuk latihan, kita kasih waktu buat teman-teman untuk jawab terlebih dahulu. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, di sini kita lihat dulu pertanyaannya, yang bahwa pertanyaan ini membahas tentang pengelolaan operasional ya, yang mana menemukan adanya data yang tidak konsisten. Ini kata kunci dari pertanyaan nomor 5 ini, data yang tidak konsisten yang ditemukan dalam data pengelolaan operasional. Jadi sebaiknya jika menemukan hal tersebut, sebaiknya kamu lakukan. Nah, di sini untuk yang A, mengabaikan data. Mengabaikan, kata mengabaikan ini jelas kata negatif dan kurang tepat ya untuk jawabannya. Kemudian membuat laporan berdasarkan asumsi, ini juga sama, berdasarkan asumsi, artinya kita tidak melihat langsung atau meninjau kembali tentang data yang real ya. Ini juga kita palang. Kemudian C, melakukan verifikasi ulang dan mencari sumber kesalahan. Ini sudah mencapai solusinya ya. Kemudian namun kita cek juga yang D. Yang D yang menggunakan data lama yang kamu anggap lebih akurat. Data lama. Nah, ini bisa menjadi kesalahan fatal ya dalam dunia kerja, di mana data lama tersebut tidak selalu dapat digunakan dalam memperbaiki ataupun mengelola data operasional, karena biasa saja setiap waktu ini situasi dan masalah yang dihadapi ini berbeda. Jadi belum tentu efektif ya menggunakan data lama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu jawaban di sini yang benarnya adalah yang C ya, yakni melakukan verifikasi ulang dan mencari sumber kesalahan. Oke, sampai di sini dulu kita cukupkan sampai dengan 5 pertanyaan. Dan kita kembali melanjutkan pada video berikutnya, pertanyaan tentang teknis ya, yakni bagian operator layanan operasional. Dan sebelum kita tutup, saya ucapkan selamat beribadah puasa. Semoga diterima, amin. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.